Cuaca yang cerah, udara yang segar, dan ombak yang tidak begitu besar. Pokoknya hari ini pas banget untuk kita melancong. Saya berada di Laut Jawa, di Kepulauan Karimun Jawa. Bersama saya Anca Laksmana, melancong yuk. Baby, listen. Pak, makasih ya. Hop. Ya. Akhirnya kita tiba di Pelabuhan Syah Bandar, Pulau Karimun Jawa. Gimana suasana dalamnya ya? Kita lihat yuk. Kalau kita bicara tentang Pulau Karimun Jawa ini, di sini kaya dengan panorama alamnya. Dari hutan mangrove, pantainya, lautnya. Pagi Pak, sampai ke gunung, semua ada di sini. Dan penduduk sini sebagian besar bermata pencarian nelayan. Sekarang saya akan mengajak Anda untuk melancong lihat suasana dalam dari pulau ini. Jualan apa nih Pak? Telur. Telur. Pakai mie. Ya, pakai ini. Ini SD-nya nih. Lagi istirahat ya deh ya? Wah, lagi istirahat. Apa? Dari mana? Dari Jakarta. Yuk kita lihat-lihat SD-nya yuk. Kelasnya sederhana tapi bersih dan rapi. Dan sebagian dari mereka antara rumah sama sekolahnya itu jauh. Tapi mereka tetap semangat untuk sekolah. Saya pengen banget keliling pulau ini, tapi kalau jalan kaki capek juga kali ya. Naik apa ya? Pak! Pak, saya nebeng ya. Gratisan aja. Kesan pertama saya masuk pulau ini, saya nggak ngeliat sama sekali yang namanya sampah. Bersih banget. Yang ada juga sampah ya dari daun-daun yang jatuh atau ranting-ranting yang jatuh. Dan kalau Anda mau menginap di Pulau Karimun Jawa ini, Anda nggak usah khawatir. Karena banyak penginapan-penginapan dari homestay, hotel, sampai ke resort. A little story of how our music came to be. It took 2 miles to ukuleles and a few. Kita lanjutkan perjalanan kita. Capek juga. Inspire us to play the way we play. The musicians that came before us at home in Hawaii, a jam of feel good island music, sitting under the sun. Feel good island music. Oh ya, kalau kita bicara legenda dari Karimun Jawa ini, pulau ini berasal dari kata kermun. Karena dulu pulau ini itu terlihat jelas, nggak jelas, jelas, nggak jelas. Dan orang Jawa bilang itu keremun-keremun. Dan di Pulau Karimun Jawa ini ada legenda, yaitu legenda Nyamplungan. Nama seorang anak Sunan Muria. Nama aslinya itu Syekh Amir Hasan. Nah, Syekh Amir Hasan ini cenderung nakal karena dulunya dimanja banget sama Sunan Muria. Akhirnya Sunan Muria itu menitipkan putranya kepada Sunan Kudus. Amir Hasan hanya dibekali 2 biji nyamplung dan 1 mustika masjid. Mustika masjidnya masih bisa kita lihat di areal pemakaman Sunan Nyamplung atau Amir Hasan tersebut. Tapi untuk menuju ke pemakaman Sunan Nyamplung kita harus naik tangga. Itu sekitar 500 meter. Nanjak terus, nggak pernah datar. Lanjut. Kita sudah sampai di areal pemakamannya Sunan Nyamplung. Dan di sini
kita bisa bertemu sama juru kuncinya, namanya Mbah Paijan. Mana Mbah Paijan ya? Ya, itu dia asal muasal dari Karimun Jawa ini. Jadi kalau di Karimun Jawa ini, mereka menjual kayu-kayu langka yang diolah sedemikian rupa menjadi souvenir. Mau tahu seperti apa pengolahan mereka? Yuk kita masuk ke salah satu toko penjual souvenir itu. Assalamualaikum. Si Pak. Ya. Jadi ada 3 kayu langka yang diolah di Karimun Jawa ini, yaitu kayu stigi, kayu kalimasada, sama kayu dewandaru. Tapi yang cuma ada di Karimun Jawa ini yaitu kayu dewandaru. Pak, bedanya apa Pak? Kayu dewandaru sama kayu yang lainnya? Kalau kayu dewandaru itu kan menurut dongeng, menurut legenda itu kan bawaannya wali, bawaannya Sunan Nyambungan. Maka dari itu dia terkenal. Juga itu di apa namanya untuk ini apa namanya? Ciri khas Karimun. Oke. Ciri khas Karimun. Juga kayu ini legendanya juga bermistik. Oh, berarti mengandung unsur mistik. Oke. Mengandung mistik. Terus ini dibentuk jadi apa jadi Pak? Jadi tongkat ya, jadi tasbih, jadi keris. Yang ini yang coklat ini namanya kayu Kalimasodo. Sebesar ini harganya sekitar 80 ribuan. I mean, the girl so soft and sweet like ice cream, with the chocolate chips in between, just like something from out of a dream. Persiapan udah oke, kita tinggal naik kapal menuju site kapal karam tersebut. Perjalanan sekitar 20 menit. Alhamdulillah, pagi ini udaranya cerah banget dan arus di bawah laut itu nggak terlalu kencang, jadi kita nggak capek nyelamnya. Kalau Anda masih bingung, saya ini lokasinya berada di Pulau Menyawakan. Itu salah satu pulau dari 27 pulau yang ada di Kepulauan Karimun Jawa. Ya, akhirnya kita sampai juga di tempatnya. Rencananya kita akan menyelam dalam 15 meter. Mudah-mudahan di dalam sana visibility-nya bagus, jadi kita bisa ngelihat dengan jelas. Oke, saya mau cap-cap dulu. Aduh, baju saya mana ya? Sebelum menyelam, penting harus ngecek semua perlengkapan. Selain perlengkapan kita, juga perlengkapan body. Body itu teman kita waktu nyelam nanti. Jadi pasangan kita lah istilahnya di bawah nanti. Shadows then into the street, following the water. There's a bearded man paddling in his canoe.
looks as if he has come all the way from the Cayman Islands. These canals, it seems, they'll go in circles. These places look the same, and we're the only difference. The wind is in your hair, it's covering my view. I'm holding on to you on a bike we hire until tomorrow. If only they could see, if only they had been here, they would understand how someone could have chosen to go the length I've gone, to spend just one day riding, holding on to you. I never thought it would be this clear. Wow, keren banget. Meskipun kapalnya udah hancur lebur, tapi masih kelihatan bentuk kapalnya. Dan pemandangan di bawah laut tadi tuh agak serem sih, tapi bikin penasaran. Dan kita bisa lihat aneka ragam ikan yang ada di dalamnya. Akhirnya sampai juga kita. Ya, gak jauh dari Pulau Karimun ada pulau namanya Pulau Menjangan, dan di sini nih tempat penangkaran ikan paling gaul dunia, yaitu ikan hiu. Penangkaran hiu ini sengaja dibuat yang pertama untuk daya tarik wisata, yang kedua dibuat untuk memang pengembangbiakan hiu-hiu liar dari Laut Jawa ini. Ya, hiu-hiu ini langsung diambil dari Laut Jawa. Bahaya ya, tapi nggak juga. Kalau Anda berani dan Anda mau, Anda bisa bermain-main sama hiu ini langsung. Wow, gede-gede banget hiunya. Jadi gitu, biar dia deketin kita harus tenang, setenang-tenangnya, jangan bergerak. Selain dia akan kabur, visibility-nya juga jadi nggak bagus bawah, jadi kita nggak kelihatan jelas. Coba deh sekarang ya, kita lihat lagi ya.
Ya, Anda bisa lihat sendiri, mereka jinak. Tapi kita harus tahu jam-jam makan mereka. Kalau Anda nyebur pas jam makan siang mereka, wah, kita bisa jadi combo 1 buat mereka. Paket hemat. Kita lihat lagi ya. Nah ini kita ke darat, kita cari yang namanya Makanan. Ya, betul. Waktunya kita untuk makan. Sudah tanya sana sini, hampir nggak ada makanan khas Karimun Jawa. Tapi ketika kita melancong di daerah Karimun, kita nggak usah khawatir karena ada satu yang udah menjadi trademarknya orang Karimun Jawa, yaitu restoran, lebih tepatnya warung Mami Esther atau Ibu Esther. Yuk kita lihat. Di sini nggak ada makanan spesifik, hidangan laut atau apapun itu, lebih ke makanan rumahan sih. Satu tips, kita harus tahu jam-jam kapal datang, karena ketika kapal itu datang, wih, langsung di sini penuh, kita nggak bakal kebagian tempat. Tapi kapal masih lama datangnya. Oke, ini dia ada ongseng tempe, ati ampela, kerupuk udang, sama nih peye teri campur udang. Tapi ada yang kurang satu. Kaki satu bos, baru nikmat. Kita udah kemana aja? Udah menjelajahi, mengeksplor Pulau Karimun Jawa, udah menyelam, melihat kapal yang karam. Sekarang di warungnya Bu Esther, lengkap sudah melancong. Yuk kita kali ini. Bagi Anda yang mau ikutan melancong bersama saya atau rekan-rekan saya yang lain, nih. Iya. Sampai ketemu di Melancong yuk minggu depan. Melancong yuk. Tunggu. Cut. Tetap di Melancong yuk. Cut. Maka itu Syekh Amir Hasan dikirim oleh nge-freeze Pak. Rasanya itu enak. Segitu aja. Ya. Action. Melancong yuk.